semangat Pangeran Diponegoro bersama pasukannya ini turun-temurun sampai ke anak cucu, sampai kepada Mbah Hasyim Asy'ari dan para muassis Nahdlatul Ulama pada saat itu, berdirilah yang namanya Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Jam'iyah Nahdlatul Ulama berkembang pesat sampai berdiri Banom-Banom, salah satunya adalah Pagar Nusa. Pagar Nusa itu adalah Pagar Nusa didirikan oleh Mbah sinten? Abdullah Maksum Jauhari. Abdullah Maksum Jauhari itu adalah cucu putra dari Mbah Maksum Jauhari, itu adalah putra dari Mbah Jauhari. Mbah Jauhari itu adalah mantu dari Mbah Manap, Mbah Abdul Karim. Mbah Abdul Karim, Mbah Manap itu adalah santrinya Mbah Hasyim Asy'ari. Santrinya Mbah Hasyim Asy'ari juga santrinya Mbah Khalil Madura, Mbah Khalil Bangkalan atau Syekhona Khalil Bangkalan Madura. Nahdlatul Ulama NU berdiri pada tanggal 31 Januari 1926. Oke, itu yang pertama. Kemudian NU didirikan oleh beberapa kiai, yaitu satu adalah Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nah, jangan sampai kita tidak tahu. Oke. Kemudian ada lagi, yang kedua adalah sang inisiator, sang penggerak yang menggagas berdirinya Nahdlatul Ulama, yang selalu sowan kepada Mbah Hasyim Asy'ari agar kita mendirikan sebuah organisasi yang merupakan kelompok seluruh para ulama kiai, para kiai pesantren atau kiai-kiai, kalau dulu mengatakan kiai-kiai tradisional. Siapa itu? Simbah Kiai Haji Wahab Hasbullah. Ada lagi yang namanya Kiai Haji Bishri Samsuri. Ada yang mengatakan Sansuri, ada yang mengatakan Samsuri. Nama ini kita tidak boleh lupa. Dan kita harus ingat seluruh nama muassis Nahdlatul Ulama. Termasuk yang di sekitaran kita, yang di dekat kita. Ada salah satu kiai sepuh, pada saat itu sudah sepuh, ikut membidangi dalam rangka berdirinya Nahdlatul Ulama. Beliau masih keturunan siapa? Sunan Kudus. Masih silsilah nasabnya masih nyambung kepada Sunan Kudus, dan sekarang santrinya banyak yang mendirikan pesantren terutama di Kabupaten Kudus dan sekitarnya. Siapa itu? Mbah Kiai Haji Asnawi Kudus, atau makamnya di komplek makam Sunan Kudus, Kiai Haji Raden, karena beliau masih keturunan Ningrat, masih keturunan Raden. Oke. Ada lagi yang menjadi jembatan antara Mbah Khalil Bangkalan, guru Mbah Hasyim Asy'ari, dengan Mbah Hasyim Asy'ari, yang mengantarkan tongkat yang disampaikan oleh Mbah Khalil Bangkalan kepada Mbah Hasyim Asy'ari. Ya, namanya adalah ini dari Situbondo, yaitu Simbah Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin, Situbondo. Ya. Ini adalah beberapa muassis Nahdlatul Ulama. Kita harus tahu, bahkan kita harus tahu sejarah beliau, perjuangannya seperti apa dan lain sebagainya. Silahkan cari, banyak referensi. Dan cari muassis yang lain, banyak muassis yang lain. Masih banyak muassis yang lain, bukan cuma ini. Termasuk Mbah Muntaha. Mbah Muntaha adalah mantunya Mbah Khalil Bangkalan Madura, Mbah Muntaha Jengkebuan, dan masih banyak lagi. Oke,
31 Januari 1926. Saya masih teringat ngendikane Mbah As'ad Syamsul Arifin karena kebetulan beliau masih hidup beberapa tahun yang lalu dan rekaman pidato beliau masih sempat terekam, masih sempat terdokumentasikan. Salah satu ngendikan beliau adalah Nahdlatul Ulama. NU itu berdiri 31 Januari. Oke. Tahun 1926. Tergolong muda dibandingkan dengan organisasi Islam yang lain seperti Muhammadiyah, Sarekat Islam, Masyumi, ya, NU tergolong muda. Tapi ngendikan Mbak As'ad Syamsul Arifin, NU ini adalah warisan Wali Songo. Kenapa seperti itu? Karena pada suatu hari pernah ada orang yang mengatakan bahwa di makam Sunan Ampel terdapat sebuah tulisan yang mengatakan bahwa Sunan Ampel pernah ketika belajar di Madinah, Sunan Ampel Raden Rahmat ya, ketika belajar di Madinah, beliau bermimpi dengan Rasulullah SAW. Dalam mimpinya Rasulullah berpesan kepada Raden Rahmat atau Sunan Ampel, Rahmatullah, Raden Rahmat atau Raden Rahmatullah ya. Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah bawa ke Indonesia. Kenapa kanjeng Nabi? Karena di tanah kelahirannya, berarti di Arab Saudi, sudah tidak mampu untuk mempertahankan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, itu mimpinya Sunan Ampel. Oke, sekarang kita buktikan. Nahdlatul Ulama berdiri pada tahun 1926, tepatnya 31 Januari 1926. Coba kita kembali ke atas sekitar 100 tahun atau 1 abad. Ada peristiwa apakah pada tahun 1920 sekitar 1926 ini ada peristiwa apa? Ada peristiwa pertempuran yang luar biasa yang terjadi pada tahun 1925 sampai 1930. Apa ini? Di sekolah kok. Apa itu? Yaitu Perang Jawa. Siapa pimpinan Perang Jawa? Pangeran Diponegoro. Oke. Betul. Nama asli beliau adalah Raden Mas Antawiryo. Oke. Tahun 1925 sampai 1930 terjadi Perang Jawa yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro atau Raden Mas Antawiryo. Pangeran Diponegoro ini mempunyai, ini perang itu pasti punya pasukan. Ya kan? Mosok perang dewian, jenenge duel ora perang. Punya pasukan. Di antaranya pasukannya adalah ya, 1 Kiai Abdus Salam. Atau yang dikenal dengan Kiai Soihah. Atau dikenal lagi dengan Mbah Sohah, Mbah Sekah. Kiai Soihah atau Mbah Sekah. Namanya adalah Kiai Abdus Salam. Ada lagi yang namanya Kiai Haji Umar. Kiai Haji Umar. Ada lagi yang namanya Kiai Muta'at. Ada lagi yang namanya, banyak sebenarnya, karena menurut penelitian dari Peter Carey, ada 108 kiai yang ikut bertempur dengan Pangeran Diponegoro ketika Perang Jawa. Ya. Ada Kiai Muta'at, ada Kiai Umar, ada Kiai Abdus Salam, ada lagi yang namanya Kiai Lanah atau Mbah Lanah. Ada lagi yang namanya Kiai Besari. Kiai Besari ada 2, yaitu Hasan Besari dan Muhammad Besari. Saya kurang jelas yang
bareng berperang dengan Pangeran Diponegoro itu yang Kiai Muhammad Besari atau Kiai Hasan Besari, saya kurang jelas. Yang jelas Kiai Hasan Besari adalah putra dari Kiai Muhammad Besari. Oke, kita mulai dari sini. Kiai Abdus Salam. Kiai Abdus Salam punya putra atau Mbah Sihah, ya Mbah Sihah, Mbah Soyah atau Mbah Sihah. Kiai Abdus Salam itu punya putri, ya. Kiai Abdus Salam punya putri yang namanya Nyai Layyinah. Dan Nyai Fatimah. Nyai Layyinah dinikahkan dengan santrinya Kiai Abdus Salam, dengan muridnya Kiai Abdus Salam yang namanya Kiai Usman. Nyai Fatimah dinikahkan dengan santrinya yang namanya Kiai Said. Kiai Said dan Kiai Usman itulah santrinya Kiai Abdus Salam, atau Mbah Sehah, Mbah Soyah atau Mbah Sehah. Okay. Dinikahkan dengan kedua putri beliau, Nyai Layyinah dengan Kiai Usman, Nyai Fatimah dengan Kiai Said. Nah, Kiai Usman dan Kiai Layyinah itu punya putri yang namanya Nyai Weneh. Nyai Weneh Halimah. Oke. Sedangkan Nyai Fatimah dan Kiai Said itu punya seorang putra yang namanya Kiai Hasbullah. Sudah mulai bisa paham ya? Kiai Hasbullah itu siapa nanti? Nyai Weneh Halimah dinikahkan dengan santrinya Kiai Usman yang namanya Kiai Asy'ari. Beberapa riwayat menyatakan Kiai Asy'ari itu adalah orang Demak, tapi ada yang mengatakan orang Salatiga. Ya, ada yang mengatakan orang Demak. Kiai Hasbullah dinikahkan dengan Nyai Latifah. Lah, Kiai Asy'ari dengan Nyai Weneh Halimah mempunyai seorang putra yang namanya adalah yang kelak menjadi Rais Akbar Nahdlatul Ulama, yaitu Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Bisa diterima? Oke ya. Kiai Hasbullah dan Nyai Latifah punya putra yang namanya Kiai Haji Wahab Hasbullah. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dan Kiai Wahab Hasbullah itu masa saudara, yaitu satu kakek yang mana Kiai Abdus Salam atau Kiai Sihah atau Kiai Sahih. Siapa beliau? Beliau adalah pasukan Pangeran Diponegoro ketika perang Jawa. Oke. Kemudian Kiai Haji Umar. Kiai Haji Umar ini mempunyai seorang putra yang namanya Kiai Haji Soleh bin Umar. Ada yang tahu siapa Kiai Soleh, Mbah Soleh bin Umar ini? Ada yang tahu? Beliau adalah orang Semarang yang sering kita kenal dengan Mbah Soleh Darat Semarang. Makam beliau di kompleks pemakaman Berguto. Saya dulu ketika masih sering ke Semarang sering ziarah ke makam Mbah Soleh. Ya, Mbah Soleh Darat Semarang itu makamnya di Berguto Semarang. Di belakang toko atau restoran Bandeng Presto di daerah Pandanaran Semarang. Ora paham mesti atau dolan Semarang ora. Mbah Soleh Darat Semarang ini punya santri banyak. Di antaranya adalah satu Mbah Hasyim Asy'ari. Di antaranya adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan.
pendiri Muhammadiyah. Oke, banyak dan banyak lagi. Mbah Bisri Sansuri, Kiai Haji Bisri Sansuri. Dan satu lagi orang yang sangat kita kenal dalam sejarah, orang Jepara. Orang Jepara yang kita peringati hari lahirnya setiap tanggal 21 April. Siapa? Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini mempunyai jargon habis gelap terbitlah terang. Habis gelap terbitlah terang. Jargonnya Raden Ajeng Kartini itu adalah kitab yang dibuat, yang dikarang, kitab tafsir dari Mbah Saleh Darat Semarang sebagai hadiah pernikahan Raden Ajeng Kartini. Itu adalah kitab tafsir yang dibuat oleh Mbah Saleh Darat Semarang. Diberikan kepada Raden Ajeng Kartini, kemudian dibuat jargon beliau yang kita kenal sampai saat ini, habis gelap terbitlah terang. Raden Ajeng Kartini. Oke ya. Dan akhirnya orang-orang ini, Mbah Hasyim Asy'ari, Kiai Wahab, Kiai Bisri Samsuri, itu yang mendirikan Nahdlatul Ulama. Santri-santri murid Kiai Mbah Saleh Darat Semarang, Mbah Saleh Darat Semarang putra Mbah Umar. Mbah Umar itu adalah pasukan Pangeran Diponegoro. Paham ya? Kemudian saya sampai langsung ke sini. Kiai Besari. Kiai Besari ini adalah kiainya para raja. Ya, Kiai Besari adalah kiainya para raja. Di antara murid-murid beliau adalah Pakubuwono. Pakubuwono II. Pakubuwono II. Kalau kalian dengar kata-kata Pakubuwono, berarti Pakubuwono II ini adalah Raja Mataram. Ya, Raja Mataram. Mbah Besari ini juga punya santri yang namanya Hos atau Haji Umar Said. Hos Cokro Aminoto. Pendiri apa? Haji Umar Said Cokro Aminoto ini pendiri Sarekat Islam. Hos Cokro Aminoto ini punya murid yang namanya Insinyur Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia. Beliau adalah murid cucunya Mbah Besari yang merupakan pasukan perang Pangeran Diponegoro. Lanjut. Masih Mbah Besari ini ya. Masih Mbah Besari. Mbah Besari ini, Mbah Hasan Besari, ya kan? Mbah Hasan Besari mempunyai seorang putra yang namanya Ki Abdul Manan, penerus beliau. Yang meneruskan pondoknya Mbah Hasan Besari adalah Ki Abdul Manan. Ki Abdul Manan, ya, menikah dengan Nyai Abdul Manan. Nyai Abdul Manan. Nyai Abdul Manan adalah putra dari Raden Ngabehi Honggowijoyo. Raden Ngabehi Honggowijoyo itu siapa? Beliau juga laskar Pangeran Diponegoro. Kiai Abdul Manan punya putra yang namanya Kiai Haji Abdullah. Kiai Haji Abdullah. Kiai Haji Abdullah punya putra yang namanya Kiai Haji Mahfud Termas. Nah, Pacitan. Kiai Mahfud Termas ini mempunyai murid banyak. Di antaranya murid dari Kiai Mahfud Termas itu adalah Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Bisri Samsuri, Mbah Wahab Hasbullah, ya, Kiai Mahfud Termas. Santri-santri Kiai Mahfud Termas ini itu adalah para pendiri Nahdlatul Ulama. Dan Kiai Mahfud Termas juga merupakan santri dari
Mbah Soleh Darat Semarang. Kiai Mahfud Termas mempunyai putra yang namanya Raden Muhammad. Raden Muhammad. Kiai Mahfud, Syekh Mahfud itu beliau wafat. Ketika Syekh Mahfud wafat, Raden Muhammad masih berusia sekitar 9 tahun atau 10 tahun, saya lupa. Syekh Mahfud Termas mempunyai putra namanya Raden Muhammad. Raden Muhammad dibawa pulang sama Syekh Munawir Krapyak, kemudian dinikahkan dengan Kiai Haji Taslim Demak. Kiai Taslim Demak. Ya, Raden Muhammad putranya Kiai Mahfud itu menikah dengan putrinya Kiai Taslim Demak. Haji Taslim, orang kaya. Ya. Haji Taslim itu mempunyai pernikahan dari Raden Muhammad dengan siapa? Putrinya Haji Taslim mempunyai putra yang namanya Yai Harir Muhammad. Raden Muhammad ini adalah pendiri pondok pesantren Bustanu Husyakil Quran Betengan Demak. Betengan Demak. Diteruskan putranya Kiai Harir Muhammad. Kiai Harir Muhammad baru beberapa 1 tahun atau 2 tahunan kemarin wafat, diteruskan dengan putranya yaitu siapa? Gus Muham. Kiai Taslim itu siapa tadi? Mertuanya Raden Muhammad itu punya putra yang namanya Kiai Muhdi. Kiai Muhdi punya putra yang namanya Kiai Haji In'am At-Taqi Muhdi. Kiai Haji In'am At-Taqi Muhdi. Juga salah satu pengasuh pondok Betengan. Dengar enggak? Pondok Betengan kan tidak? Ngerti ya? Ada pondok Betengan, BUQ namanya, pondok Quran. Itu adalah, pendirinya adalah putra dari Syekh Mahfud Termas. Syekh Mahfud Termas adalah silsilahnya nyambung kepada Mbah Hasan Besari. Mbah Besari, salah satu tentaranya Pangeran Diponegoro. Ya. Kemudian Kiai Muta'at. Nah, entek panggonane. Ini baru 1, 2, 3, 4, 5 loh, baru 5. Padahal pasukan Kiai Pangeran Diponegoro itu banyak sekali. Kemudian Kiai Muta'at. Kiai Muta'at punya putra yang namanya Kiai Abdul Jalil. Kiai Abdul Jalil. Kiai Abdul Jamil. Kiai Abdul Jamil. Kiai Abdul Jamil punya putra yang namanya Kiai Haji Abbas Buntet Cirebon. Ya. Siapa Kiai Abbas? Ketika pertempuran 10 November, siapa yang masih coba diingat-ingat? Kenapa 10 November dianggap sebagai hari pahlawan? Hari pahlawan karena sebelum 10 November itu terjadi peperangan pertempuran yang luar biasa. Di mana? Di Surabaya. Di Surabaya. Salah satu pembakar semangatnya itu adalah fatwa dari Mbah Hasyim Asy'ari yang akhirnya dimasukkan ke dalam suatu naskah yang kita kenal dengan resolusi jihad. Ketika pertempuran, ya, proses pertempuran 10 November ini ada seorang kiai, pendekar dan kiai, beliau pendekar kiai, wes pokoknya sakti mandraguna, yang namanya Kiai Abbas Buntet. Mbah Hasyim Asy'ari tidak akan memulai peperangan sebelum singa Cirebon, singa Jawa Barat datang. Singa Jawa Barat itu adalah Kiai Abbas Buntet Cirebon. Oke ya, Mbah Abbas Buntet Cirebon. Kemudian yang terakhir adalah Mbah Lanah. Saya tarik ke sini. Mbah Lanah. Mbah Lanah mempunyai putra yang namanya Mbah Ghazali. Mbah Lanah mempunyai putra yang namanya Mbah Ghazali. Mempunyai putri yang namanya Nyai siapa ya? Sintok, ya, Nyai Sintok. Oke, sampai sini. Mbah Ghazali, ya, punya putri yang namanya Hajah Saidah. Hajah Saidah ini menikah dengan Kiai Syuaib. Oke. Kiai Syuaib punya putri yang namanya Nyai Hasanah. Nyai Hasanah. Nyai Hasanah menikah dengan Mbah
Zubair. Mbah Zubair itu siapa? Pernah dengar kata-kata Zubair betul? Nyai Hasanah dan Mbah Zubair punya putra yang namanya yang kita kenal dengan Mbah Maimun Zubair. Yang al-maghfurlah baru beberapa tahun yang kemarin beliau wafat di Mekah. Mbah Maimun Zubair punya putra namanya Gus Yasin yang sekarang menjadi wakil gubernur. Ya, Pak? Ya toh? Mbah Maimun punya santri yang namanya Kiai Haji Bahauddin Nur Salim yang terkenal dengan namanya Gus Baha. Kiai Besari ini juga punya keturunan yang sekarang masih muda, sekarang eksis di dunia dakwah, termasuk dakwah media sosial. Beliau terkenal gara-gara beliau beberapa tahun dakwah di lingkungan Sarkem, Pasar Kembang, atau di lingkungan PSK. Siapa? Beliau punya pesantren yang namanya Pesantren Ora Aji di Sleman. Siapa? Gus Miftah. Gus Miftah itu adalah keturunannya Mbah Hasan Besari. Gus Miftah. Guru ruhaninya siapa? Deddy Corbuzier. Itu keturunannya Mbah Sari, Mbah Hasan Besari. Tentaranya Pangeran Diponegoro itu. Oke ya. Mbah Ghazali, Kiai Syuaib, Mbah Zubair, akhirnya Mbah Maimun Zubair. Mbah Maimun Zubair punya santri Gus Baha, punya putra namanya Gus Yasin yang sekarang menjadi wakil gubernur Jawa Tengah. Kemudian ke sini, siapa itu? Mbah Lanah itu punya putra namanya Mbah Ghazali, punya putri namanya Nyai Sintok. Nyai Sintok, ya, Nyai Sintok dinikahkan dengan santrinya yang namanya Mbah Harun. Ya, akhirnya punya putra yang namanya Kiai Haji Khalil bin Harun. Kiai Haji Khalil bin Harun atau yang kita kenal dengan Kiai Khalil Kasingan, Kiai Khalil Kasingan Rembang. Kiai Haji Khalil bin Harun itu punya menikah dengan Nyai Sukatmi. Ya. Punya putra namanya yang namanya Nyai Sofiati. Mbah Sofiati. Mbah Sofiati ini orang Demak. Putranya Mbah Khalil Kasingan Rembang menikah dengan santrinya Mbah Khalil Kasingan Rembang yang namanya Kiai Haji Abdullah Zaini. Kiai Haji Abdullah Zaini punya putri yang namanya Nyai Hajah Arifah. Nyai Hajah Arifah menikah dengan santrinya Kiai Abdullah Zaini yang menjadi penerusnya yaitu Kiai Haji Khalil Abdur Razak. Kiai Khalil Abdur Razak, Kiai Abdullah Zaini ini adalah pendiri pondok pesantren Al-Fatah Setinggil Bintaro, Demak. Pernah dengar? Setinggil, Al-Fatah Setinggil. Itu yang mendirikan adalah Mbah Abdullah Zaini. Mbah Abdullah Zaini adalah mantu Mbah Khalil Kasingan. Mbah Khalil Kasingan adalah putra dari Mbah Sintok. Mbah Sintok itu adalah putranya Mbah Lanah. Mbah Lanah itu adalah pasukannya Pangeran Diponegoro. Ya. Di mau. Nggih. Kiai Khalil Abdur Razak. Kiai Khalil Abdur Razak sekarang punya putra yang namanya Abah Umar dan Abah Arif, sekarang yang meneruskan pondok pesantren Al-Fatah. Abah Umar sampun almarhum, almarhumlah, sampun kepundhut. Sekarang masih ada Abah Arif. Ya. Kemudian Mbah Khalil Abdur Razak ini juga punya santri yang namanya Kiai Haji. Ini santrinya bukan putranya. Kiai Haji Munawar Sujud. Itu pondok
As-Sujudiyah. Pernah dengar pada Sujudiyah? Mbah Munawar ini itu orang Melaten, orang Lengkong, ibunya orang Melaten. Ya, Haji Munawar Sujud, pendiri pondok pesantren As-Sujudiyah. Mbah Munawar Sujud punya santri yang namanya siapa ini? Mbah Munawar Sujud itu kiai saya. Saya adalah santri As-Sujudiyah. Ya, Mbah Munawar Sujud punya santri namanya Ahmad Anwar, ini yang berdiri di depan kalian. Alhamdulillah saya punya silsilah sanad guru nyambung ke Mbah Lanah nyambung ke Pangeran Diponegoro. Makanya jangan heran kalau kalian punya orang tua, kalau misalnya diri kalian sendiri kok punya semangat khidmah berjuang yang tinggi, saya yakin kalau tidak dari nasab berarti dari sanad guru yang nyambung kepada para pejuang. Oke, sekarang ke sini Dimo. Ya, dari kan baru satu nih. Mbah Khalil Harun menikah dengan Nyai Sukatmi, punya putri yang namanya Nyai Sofiati. Nyai Sofiati. Mbah Harun ini juga punya putri yang namanya Nyai Ma'rufah. Dimo. Niki. Nyai Ma'rufah. Nyai Ma'rufah ini menikah dengan Kiai Haji Bishri. Nyai Ma'rufah dan Kiai Bishri punya putra yang namanya kita kenal lah, Mbah Khalil Bishri, Mbah Mustafa Bishri, ya kan? Siapa yang nggak kenal Mbah Mustafa Bishri? Atau yang kita kenal dengan Gus Mus, ora pantes lah wedo ngundang Gus loh. Iki gurune awake dhewe aduh kok. Oke, Mbah Mustafa Bishri, Mbah Adit Bishri, sampun kemudian Mbah Adit Bishri. Mbah Khalil Bishri ini punya putra yang namanya Gus Yakut Khalil Qaumas yang sekarang menjadi Menteri Agama. Mbah Bishri, Mbah Mustafa Bishri, Mbah Khalil Bishri ini kakaknya Gus Mbah Mustafa. Mbah Khalil Bishri, Mbah Mustafa Bishri, Mbah Adib Bishri, Mbah Khalil Bishri punya putra namanya Gus Yakut itu. Sekarang menjadi Menteri Agama. Okay. Mbah Bishri ini adalah yang membuat tafsir Al-Ibris. Oke ya. Ini semuanya kembalinya adalah ke Mbah Lanah. Mbah Lanah itu adalah pasukan Diponegoro. Kok bisa seperti itu? Nah, ini membuktikan bahwa jaringan Nahdlatul Ulama, dengarkan. Jaringan Nahdlatul Ulama, kiai-kiai para pendiri Nahdlatul Ulama termasuk para yang meneruskan Nahdlatul Ulama sampai sekarang itu tidak jauh dari pasukan Pangeran Diponegoro. Ya, tidak jauh dari pasukan Diponegoro. Kok bisa seperti itu? Nah, semangat Pangeran Diponegoro bersama pasukannya ini turun temurun sampai ke anak cucu, sampai kepada Mbah Hasyim Asy'ari dan para muassis Nahdlatul Ulama pada saat itu berdirilah yang namanya Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Jam'iyah Nahdlatul Ulama berkembang pesat sampai berdiri Banom-Banom, salah satunya adalah Pagar Nusa. Pagar Nusa itu adalah Pagar Nusa didirikan oleh Mbah Sinten Abdullah Maksum Jauhari. Mbah Abdullah Maksum Jauhari itu adalah cucu putra dari Mbah Maksum Jauhari itu adalah putra dari Mbah Jauhari. Mbah Jauhari itu adalah mantu dari Mbah Manap, Mbah Abdul Karim. Mbah Abdul Karim, Mbah Manap itu adalah santrinya Mbah Hasyim Asy'ari. Santrinya Mbah Hasyim Asy'ari juga santrinya Mbah Khalil Madura, Mbah Khalil Bangkalan atau Syekhona Khalil Bangkalan Madura. Ya. Atas saran siapa? Atas saran Kiai Suharbillah, atas saran Kiai Mustafa Bishri. Kiai Mustafa Bishri, putranya Mbah Bishri. Gus Mus sekarang masih sugeng beliau. Berdirinya Pagar Nusa. Makanya kita itu adalah anaknya ini semua. Kalau kita siap berjuang-perjuangkan Pagar Nusa dengan utuh, benar-benar khidmah, berarti kita mewarisi semangat pasukan Pangeran Diponegoro. Siapa? Jadi kita tidak cuma latihan fisik, tidak. Selain kita latihan fisik, kita juga membuat jaringan.
Jadi NU bisa berkembang sampai saat ini karena jaringan. Jaringannya siapa? Jaringan terbesar adalah jaringannya pasukan Pangeran Diponegoro. Jaringan ini. Contoh jaringan apa? Misalnya aku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nanti sudah menikah semua kan? Sapa sing megak pengen rabi? Pengen rabi gak Mas? Ya kan? Wes menikah semua karena kita adalah berasal dari satu pohon pagar nusa pasir, menikah semua. Punya anak iki dinikah iki, anak iki dinikah iki, anak iki dinikah iki. Terus turun temurun. Setiap orang tua memberikan sugesti kepada anaknya, memberikan apa jenenge? Semangat apa jenenge lah. Bismillah. Terkait dengan pagar nusa, semangati, subhanallah. Akhirnya pagar nusa terus ngerombyong sampai bawah. Karena apa? Karena jaringan dari 1 2 3 4 5 6 7 8 tok ini. Kalau kalian benar-benar khidmah, itu fungsinya jaringan, ya, itu fungsinya jaringan. Dan ini terjadi. Nahdlatul Ulama adalah jaringan dari Pangeran Diponegoro. Kenapa seperti itu? Kembali tadi ya, setelah Pangeran Diponegoro diajak berunding terus ditangkap lah, bukan ketangkap. Terus akhirnya para kiai pasukan Pangeran Diponegoro ini berunding di bawah pohon sawo. Mesra ora? Berunding di bawah rindangnya pohon sawo. Buktinya apa? Dulu itu nak pengen nitik pasukannya Pangeran Diponegoro sing di pondok titikane gampang. Angger pondok kok ana sawone berarti iku pasukane Pangeran Diponegoro. Titikane pohon sawo. Beliau berembuk di bawah pohon sawo. Mungkin pergerakan kita terhenti di sini. Pergerakan secara fisik, tapi kita tidak akan berhenti berjuang. Bagaimana kita berjuang? Sekarang pulang ke kampung-kampung, mendirikan pesantren-pesantren, membuat jaringan baru. Benar. Beliau ini pulang mendirikan pesantren dan pesantrennya besar semua. Turun temurun sehingga terbentuklah keturunan dari beliau ini, terbentuklah Nahdlatul Ulama. Sampai sekarang, rombyuk sampai sekarang, itu tidak jauh dari keturunan para kiai-kiai Pangeran Diponegoro. Siapa tahu, coba dicek orang tuanya di atas, semangat di Nahdlatul Ulamanya seperti apa, coba dicek. Kalau semangatnya luar biasa sampai atas, jangan-jangan buyutmu, canggamu, biyen juga pasukannya Pangeran Diponegoro. Lu jangan-jangan kan, siapa tahu. Ya, kan kita tidak tahu. Rata-rata awake dhewe dipegang ngurusi silah. Aku silsilah nasab gak ngerti, mandek ning nggone apa jenenge iku. Nek sanggone mak aku geneng iku hanya mandek di Mbah Tabri. Karena Mbah Tabri orang Jawa Timur. Mbah Tabri itu adalah pejuang kiai desa Geneng, itu Mbah Tabri. Turun temurun sampai ke saya. Sampai Mbah Tabri selesai, pedot, ora arti sak dhuwure Mbah Tabri iku sapa. Masalah apa ya, Mbah Tabri itu orang Jawa Timur. Pak aku kan ngurus Jawa Timur lega. Dari bapak saya itu orang Gajah. Orang Gajah ketemunya hanya sampai buyut. Di atas buyut aku kurang ngerti pisan. Tapi kalau silsilah keilmuan saya tahu. Ya. Kiai saya adalah santrinya Mbah Khalil Abdul Razak. Mbah Khalil Abdul Razak santrinya Ki Abdul Zaini. Ki Abdul Zaini santrinya Mbah Khalil Kasingan. Mbah Khalil Kasingan itu adalah putranya Mbah Harun, termasuk juga muridnya Mbah Harun. Ya, Mbah Harun menikah dengan Nyai Sintok. Nyai Sintok itu adalah keturunan dari Nyai Lanah. Kiai Lanahnya, ya, Mbah Yai Lanah. Mbah Yai Lanah itu adalah pasukan Pangeran Diponegoro. Itu silsilah apa? Ngaji saya. Termasuk ini Sujudiah itu tempat saya tidur, tempat saya ngising, tempat saya nganos, pokoknya ini Sujudiah ini, tempat saya mondok. Tapi saya juga ngaji ngaji Quran, ngajunya sama Kiai In'am At-Taqi. Kiai In'am At-Taqi putranya Mbah Kiai Muhdi. Kiai Muhdi itu adalah putranya Mbah Taslim. Mbah Taslim itu mertuanya mertuanya Raden Muhammad atau Ipa Raden Muhammad. Raden Muhammad putranya Kiai Mahfud. Kiai Mahfud putranya ini Dimau. Kiai Mahfud putranya Kiai Abdullah putranya Kiai Manan putranya Kiai Hasan Besari. Ya. Kiai Manan putranya Kiai Hasan Besari. Ibu Kiai Abdullah, ibu Kiai Abdullah itu adalah putrinya Raden Ngabai Honggowijoyo. Itu juga
pasukannya Pangeran Diponegoro. Saiki ngerti dah? Mbah Abdus Salam. Coba, ini yang namanya jaringan, saya kasih tahu. Mbah Abdus Salam punya putri Nyai Layinah, Nyai Fatimah, menikah dengan Kyai Utsman dan Kyai Said. Kemudian sampai bawah, sampai Mbah Hasyim Asy'ari dengan Mbah Wahab Hasbullah. Mbah Hasbullah ini adalah mertuanya, masih ada satu yang belum disinggung ya. Mertuanya Kiai Bisri Sansuri. Kiai Hasbullah. Kiai Hasbullah itu adalah mertuanya Kiai Bisri Samsuri. Jadi Kiai Wahab dan Kiai Bisri itu adalah ipar. Antara Mbah Wahab dengan Mbah Hasyim Asy'ari ke bawah pun nanti juga akhirnya anak cucu beliau nyambung menjadi suami istri. Ya, Kiai Wahab dengan Mbah Hasyim Asy'ari itu bawah-bawahnya saya lupa namanya. Pokoknya bawah-bawahnya nyambung. Mbah Hasyim Asy'ari punya putra yang namanya Kiai Wahid Hasyim. Mbah Wahid Hasyim punya putra yang namanya Mbah Wali, Mbah Dur, Mbah Abdurrahman Gus Dur, presiden, pernah menjadi presiden Republik Indonesia. Ora baen ora. Jaringan iki jenenge. Ya, maka saya minta kalian kalau memang sudah siap ikut di Bangga Indonesia, siap berjuang khidmah bersama-sama dengan Nahdlatul Ulama, nanti setelah menikah aja biren. Nek cara Pak Yani kula mbiyen niku biren, barabi leren. Aku sampai punya anak 2 masih semangat kok. Walaupun kadang ya pas ada duit ya lemes sithik. Tapi masih semangat saya. Ya, masih semangat. Karena apa? Karena pohon jaringan ini, beranting-ranting ini. Saya yakin ketika saya khidmah di Nahdlatul Ulama, berarti saya dapat doanya para kiai-kiai yang merupakan laskar Pangeran Diponegoro. Ya. Oke, kita kembali dari awal. Awal cerita saya ini adalah karena Mbah As'ad Syamsul Arifin pernah ngendika bahwa NU itu adalah warisan Wali Songo. Ya kan? Berawal dari mimpinya Mbah Sunan Ampel bertemu dengan Kanjeng Nabi Sayyidina Muhammad SAW untuk membawa hijrah Islam Ahlussunnah wal Jamaah ke Nusantara, ya, ke Indonesia saat ini. Terus apa hubungannya Pangeran Diponegoro dengan Wali Songo? Sekarang kita lihat. Tadi saya katakan ya, kalau Pangeran Diponegoro itu adalah putra dari Hamengkubuwono III. Tapi Pangeran Diponegoro tidak mau hidup di istana, tidak mau diangkat menjadi putra mahkota. Akhirnya beliau bersama nenek beliau, Nyai Ageng itu adalah istri dari Sultan Hamengkubuwono I. Ikut Nyai Ageng, Ratu Ageng ke kalau nggak salah Magelang. Mondok di sana, ngaji di sana. Ya, hari Pangeran Diponegoro ini salah satu sanad keilmuannya adalah dari Ratu Ageng, neneknya sendiri, istri dari Hamengkubuwono I. Ratu Ageng itu adalah santri dari